Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji beserta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberi kita nikmat sehat badan, waras pikiran, sehingga kita masih bisa berpuasa di saat masa pandemi seperti sekarang ini. Selawat beriring salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penghormatan saya yang terutama sekali kepada Ustazah Nurhawani selaku dosen pengampu dan kepada kawan-kawan seperjuangan. Baik, saya Alfinura, mewakili dari kelompok 8, ingin mempresentasikan hasil kerja makalah kami yang berjudul Pemerolehan Bahasa Pertama. Baik, yang pertama, pemerolehan bahasa pertama. Jadi, pemerolehan bahasa adalah proses bagaimana seseorang dapat berbahasa atau proses anak-anak pada umumnya memperoleh bahasa pertama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemerolehan bahasa adalah proses yang berlangsung terhadap anak-anak yang belajar menguasai bahasa pertama atau bahasa ibu. Sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan pemerolehan bahasa kedua, di mana bahasa diajarkan secara formal kepada anak. Kemudian, teori pemerolehan bahasa anak. Nah, teori pemerolehan bahasa anak terbagi beberapa. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Nah, teori behaviorisme menyoroti perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan dan reaksi. Perilaku bahasa yang efektif adalah membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan. Reaksi ini akan menjadi suatu kebiasaan jika reaksi tersebut dibenarkan. Sebagai contoh, seorang anak mengucap bilang kali untuk kata barangkali. Pasti anak akan dikritik oleh ibunya atau siapa saja yang mendengar kata tersebut. Apabila suatu ketika si anak mengucapkan barangkali dengan tepat, dia tidak akan mendapat kritikan karena pengucapannya sudah benar. Nah, situasi seperti inilah yang dinamakan membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan dan merupakan hal pokok bagi pemerolehan bahasa pertama. Kemudian teori nativisme Chomsky. Nah, teori ini merupakan penganut nativisme. Menurutnya, bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia. Binatang tidak mungkin dapat menguasai bahasa manusia. Pendapat Chomsky didasarkan pada beberapa asumsi. Pertama, perilaku berbahasa adalah sesuatu yang diturunkan atau genetik. Setiap bahasa memiliki pola perkembangan yang sama. Dan lingkungan memiliki peran kecil dalam proses pematangan bahasa. Yang kedua, bahasa dapat dikuasai dalam waktu yang relatif singkat. Ketiga, lingkungan bahasa anak tidak dapat menyediakan data yang cukup bagi penguasaan tata bahasa yang rumit dari orang dewasa. Nah, menurut aliran ini, bahasa adalah sesuatu yang kompleks dan rumit sehingga mustahil dapat dikuasai dalam waktu yang singkat melalui peniruan. Kemudian, teori kognitivisme. Nah, munculnya teori ini dipelopori oleh Jean Piaget pada tahun 1954 yang mengatakan bahwa bahasa itu salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Jadi, urutan-urutan perkembangan kognitif menentukan urutan perkembangan bahasa. Kemudian, teori interaksionisme. Nah, teori interaksionisme
beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental pembelajaran dan lingkungan bahasa. Hal ini dibuktikan oleh berbagai penemuan seperti yang telah dilakukan oleh Howard Gardner. Dia mengatakan bahwa sejak lahir anak telah dibekali berbagai kecerdasan. Salah satu kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan bahasa. Kemudian tahap-tahap atau proses pemerolehan bahasa pertama. Nah, tahap atau proses pemerolehan bahasa pertama terbagi beberapa. Yang pertama, tahap pemerolehan kompetensi dan performansi. Jadi dalam memperoleh bahasa pertama, anak mengambil dua hal abstrak dalam teori linguistik, yaitu kompetensi dan performansi. Nah, kompetensi adalah pengetahuan tentang gramatika bahasa ibu yang dikuasai anak secara tidak sadar. Nah, gramatika terdiri atas 3 komponen, yaitu semantik, sintaksis, dan fonologi yang diperoleh secara bertahap. Kemudian performansi adalah kemampuan seorang anak untuk memahami atau mendekodekan dalam proses reseptif dan kemampuan untuk menuturkan atau mengkodekan atau proses produktif. Sehingga dapat kita gambarkan bahwa kompetensi merupakan bahannya dan performansi merupakan alat yang menjembatani atau bahan untuk perwujudan fonologi bahasa. Kemudian yang kedua, tahap pemerolehan semantik. Nah, pemerolehan sintaksis bergantung pada pemerolehan semantik. Yang pertama, diperoleh oleh anak bukanlah struktur sintaksis, melainkan makna atau semantik. Sebelum mampu mengucapkan kata sama sekali, anak-anak rajin mengumpulkan informasi tentang lingkungannya. Anak-anak menyusun fitur-fitur semantik sederhana terhadap kata yang dikenalnya. Yang dipahami dan dikumpulkan oleh anak itu akan menjadi pengetahuan tentang dunianya. Kemudian yang ketiga, tahap pemerolehan sintaksis. Konstruksi sintaksis pertama anak normal dapat diamati pada usia 18 bulan. Meskipun demikian, beberapa anak sudah mulai tampak pada usia setahun dan anak-anak yang lain di atas 2 tahun. Nah, pemerolehan sintaksis merupakan kemampuan anak untuk mengungkapkan sesuatu dalam bentuk konstruksi atau susunan kalimat. Kemudian, tahap pemerolehan fonologi. Nah, secara fonologis, anak yang baru lahir memiliki perbedaan organ bahasa yang amat mencolok dibanding orang dewasa. Berat otaknya hanya 30% dari ukuran orang dewasa. Rongga mulut yang masih sempit itu hampir dipenuhi oleh lidah. Bertambahnya umur akan melebarnya rongga mulut. Pertumbuhan ini memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi anak untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Pemerolehan fonologi atau bunyi-bunyi bahasa diawali dengan pemerolehan bunyi-bunyi dasar. Kemudian, menurut Arifuddin, tahap pemerolehan bahasa dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap pralinguistik atau masa meraba. Jadi pada tahap ini, bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan anak belumlah bermakna. Bunyi-bunyi itu memang telah menyerupai vokal atau konsonan tertentu, tetapi secara keseluruhan bunyi tersebut tidak mengacu pada kata dan makna tertentu. Fase ini berlangsung sejak anak lahir sampai berumur 12 bulan. Yang pertama, pada umur 0 sampai 2 bulan, anak hanya mengeluarkan bunyi-bunyi refleksif untuk menyatakan rasa lapar, sakit,
atau ketidaknyamanan, sekalipun bunyi-bunyi itu tidak bermakna secara bahasa, tetapi bunyi-bunyi itu merupakan bahan untuk tuturan selanjutnya. Kemudian yang kedua, pada umur 2-5 bulan, anak mulai mengeluarkan bunyi-bunyi vokal yang bercampur dengan bunyi-bunyi mirip konsonan. Bunyi ini biasanya muncul sebagai respon terhadap senyum atau ucapan ibunya atau orang lain. Yang ketiga yaitu pada umur 4-7 bulan, anak mulai mengeluarkan bunyi agak utuh dengan durasi yang lebih lama. Bunyi mirip konsonan atau mirip vokalnya lebih bervariasi. Kemudian pada umur 6-12 bulan, anak mulai berceloteh. Celotehannya merupakan pengulangan konsonan dan vokal yang sama seperti ba, ma, da, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, tahap satu kata. Jadi fase ini berlangsung ketika anak berusia 12-18 bulan. Pada masa ini, anak menggunakan satu kata yang memiliki arti yang mewakili keseluruhan idenya. Tegasnya, satu kata mewakili satu atau bahkan lebih frase atau kalimat. Oleh karena itu, frase ini disebut juga tahap holofrasis. Yang selanjutnya, tahap dua kata. Nah, fase ini berlangsung sewaktu anak berusia sekitar 18 atau 24 bulan. Pada masa ini, kosakata dan gramatika anak berkembang dengan cepat. Anak-anak mulai menggunakan dua kata dalam berbicara. Tuturannya mulai bersifat telegrafik. Artinya apa yang dituturkan anak hanyalah kata-kata yang penting saja, seperti kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Yang selanjutnya itu tahap banyak kata. Nah, frase ini berlangsung ketika anak berusia 3-5 tahun atau bahkan sampai mulai bersekolah. Pada usia 3-4 tahun, tuturan anak mulai lebih panjang dan tata bahasanya lebih teratur. Dia tidak lagi menggunakan hanya dua kata, tetapi 3 atau lebih. Pada umur 5-6 tahun, bahasa anak telah menyerupai bahasa orang dewasa. Kemudian mekanisme pemerolehan bahasa pertama. Yang pertama, imitasi. Dalam pemerolehan bahasa terjadi ketika anak menirukan pola bahasa maupun kosakata dari orang-orang yang signifikan bagi mereka, biasanya orang tua atau pengasuh. Nah, kemudian pengkondisian. Nah, mekanisme ini diajukan oleh B.F. Skinner. Mekanisme pengkondisian atau pembiasaan terhadap ucapan yang didengar anak dan diasosiasikan dengan objek atau peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, kosakata awal yang dimiliki oleh anak adalah kata benda. Kemudian kognisi sosial. Anak memperoleh pemahaman terhadap kata atau semantik karena secara kognisi ia memahami tujuan seseorang memproduksi suatu fonem melalui mekanisme atensi bersama. Adapun produksi bahasa diperolehnya melalui mekanisme imitasi. Mungkin cukup sampai di sini saja. Syukran ala ihtimamikum. Afwan ala al-khata'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.